Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita ambil saat teduh. Kita memohon kepada Tuhan supaya ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan teranglah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 3 dan yang 4.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah di rumah, kita masuk dalam epistel atau pendahuluan khotbah bagi ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia, pasalnya yang kelima, dimulai dari ayat yang 19 sampai 21. Kami akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah bagi kita. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya. Amin. Untuk mengabinkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, ayatnya yang keempat dan yang kelima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita dalam pengakuan dosa. Mari kita tunduk kepala kepada Tuhan untuk mengampuni dan memohon belas kasihan Tuhan supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami ajak bangkit berdiri. Marilah kita ambil saat teduh. Kita memohon kepada Tuhan untuk pengakuan dosa kita. Kita bersama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa.
Mari kita satukan doa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon ampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasih seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni kita. Untuk itu mari kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 308. Ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita atau pengganti hukum daripada Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-31. Kami akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi kami bacakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 375 ayatnya yang pertama.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kami ajak bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di rumah, mari melakukan dua syafaat yang sudah ditentukan oleh kepala keluarga masing-masing. Untuk itu, dua syafaat kami persilakan. Kita memuji Tuhan untuk menyambut berkat firman Tuhan akan kita terima pada ibadah kita pagi hari ini. Kita muliakan Tuhan, kita sambut firman-Nya dengan bernyanyi dari PKJ nomor 15 ayatnya yang pertama. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan cinta kasih Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari melalui kehidupan, kesehatan. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu pada saat ini. Tuhan yang membimbing dan menuntun hati dan pikiran kami agar kami boleh beribadah hanya tertuju padamu saja ya Tuhan. Firman yang saat ini hendak kami dengarkan, Tuhanlah yang menuntun, menerangi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan, menghayati, serta melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 4 sampai 11. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema minggu bagi kita pada saat ini yang akan kita gumuli dan yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Sebagaimana juga yang dikatakan melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yakni yang ada dalam ayat 11, dikatakan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Tentunya seruan pengkhotbah ini sangat tegas di dalam mengkritik kehidupan manusia, baik itu di zaman Alkitab maupun pada zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini digambarkan terjadi yang namanya krisis hikmat pada saat itu. Terlihat bahwa yang tertulis melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini ingin memberikan nasihat kepada kita umat manusia supaya dapat mengetahui segala pengharapan yang sesungguhnya, supaya dapat mengetahui apa sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu
Jikalau kita berpikir secara pemikiran manusiawi, banyak orang yang mengatakan atau tidak jarang orang berkata bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah kebahagiaan. Berbicara tentang kebahagiaan, tentu setiap orang memiliki pemahaman definisi tersendiri terkait dengan hal kebahagiaan itu. Di mana ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu datang ketika kita atau ketika ia memiliki anak, memiliki seorang guru, memiliki keturunan. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika ia itu bahagia, ketika ia mendapatkan sebuah kehormatan, ia mendapatkan sebuah jabatan. Ada juga yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu didapatkan ketika kita sudah mendapatkan sebuah kekayaan dan lain-lain sebagainya. Tentu di dalam kehidupan kita, saya yakin bahwa ada orang yang sudah mendapatkan itu semua. Bahkan atau mungkin kita sudah mendapatkan hal itu dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendapatkan keturunan, ketika kita mendapatkan sebuah jabatan ataupun kekayaan, apakah itu sesungguhnya yang menjadi tujuan hidup kita manusia dalam hidup ini? Apakah itu yang menjadi sebuah pengharapan kita yang sesungguhnya? Apakah itu juga yang menjadi kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita? Dan ketika kita sudah mendapatkan semua itu, apakah kita memang betul-betul sudah bahagia secara total? Baik itu bahagia jasmani ataupun bahagia secara rohani. Melihat dan mengikuti firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bahwa sudah dirasakan dan sudah diterima seorang pengkhotbah bahwa semua yang dianggap kebahagiaan itu terlihat melalui nats kita pada saat ini, di mana banyak orang mengatakan secara tradisional mengatakan bahwa pengkhotbah ini atau pengkhotbah yang ada dalam nats kita pada saat ini adalah Raja Salomo. Dikatakan dalam nats kita bahwa dia adalah seorang yang kaya, dia adalah seorang yang memiliki segalanya, bahkan seperti tidak berkekurangan. Dia juga adalah seseorang yang masyhur, dia juga adalah seorang yang berhikmat. Dan dengan kemasyhuran, dengan kekayaan yang ia miliki, dengan keberhasilan yang ada padanya, tentu dia semakin menikmati segala apa yang ia miliki dalam hidupnya. Dia tetap melakukan usaha-usaha, melakukan banyak karya. Sebagaimana yang dikatakan dalam nats kita pada saat ini, dia telah mendirikan rumah-rumah, dia telah membuka dan mengelola atau menanami kebun anggur, dia membuat taman sehingga menjadi sebuah tempat yang menyenangkan. Hal itulah terlihat bahwa dia ingin mengembangkan kehidupannya, bahwa ia ingin mengembangkan apa yang ada padanya, sehingga juga orang-orang sekitarnya dapat merasakannya. Dia juga membuka, dia menyediakan kebun anggur, dia juga menanami buah-buahan, tanam-tanaman lainnya, dan melalui tanah dan tempat yang ia kelola itu, maka terlihatlah sebuah keindahan. Dikatakan indah karena tempat itu dapat dijadikan sebagai taman, dapat dijadikan sebagai tempat wisata yang memiliki beragam pepohonan yang menghasilkan beragam buah-buahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Raja Salomo dengan kehidupan yang ia miliki, bahwa dia menikmati apa yang ia miliki dalam hidupnya dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tidak ada hal-hal yang tidak berguna yang ia lakukan. Dia menyediakan beragam usaha, dia mengembangkan kediamannya, dia membantu banyak orang, membawa kemajuan-kemajuan di tengah-tengah bangsanya. Dia juga mendirikan kolam-kolam untuk mengairi tanah-tanah yang ia kelola itu, supaya apa yang ia kelola, apa yang ia tanam dapat terjaga dan dapat terawat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, sebagai seorang raja,
Ia tidak pernah berhenti melakukan segala pekerjaan untuk mengembangkan kehidupannya, di mana melalui dengan melakukan pekerjaan yang berguna bagi sekitarnya, itulah salah satu cara dia di dalam menikmati dan menyenangkan kehidupannya. Tentu di dalam mengurusi, di dalam membantu segala pekerjaannya, raja ini juga mempekerjakan seorang atau beberapa budak, sampai juga budak-budak ini memiliki keturunan yang ada di dalam rumahnya. Dan bahkan juga ia membeli budak laki-laki, ia juga membeli budak perempuan agar dapat bekerja dengannya. Dan kita pasti sudah tahu bagaimana sebenarnya status dan kehidupan seorang budak di dalam perjanjian lama. Sebagaimana yang kita dengarkan melalui khotbah-khotbah kita pada minggu-minggu lalu, bahwa budak dipekerjakan agar ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bahwa di dalam perjanjian lama, jual beli budak tentu dilakukan secara terbuka. Jadi di dalam perjanjian lama, budak ini juga memiliki hak. Ada juga aturan-aturan atau undang-undang di dalamnya terkait dengan perbudakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang atau tidak sedikit orang bahwa dia diberkati Tuhan melalui harta yang dimilikinya, atau dapat dikatakan harta yang lebih daripada orang lain, atau berkat Tuhan yang telah dia terima, tetapi dia tidak tahu untuk mempergunakannya. Berbeda dengan seorang raja dalam nats kita pada saat ini, bahwa raja yang ada dalam nats kita saat ini, dia memakai kekayaannya untuk memberikan bekal, untuk memberikan kebutuhan kepada orang-orang yang ada di dalam rumahnya dan yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, dia menjadi orang yang besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Dalam pada itu, hikmat masih ada dalam dirinya. Dengan apa yang sudah dikerjakannya, dengan apa yang sudah dirancangnya, bahwa ia sangat bersyukur dan bersukacita. Bahwa dia sangat bersukacita atas segala jerih payahnya. Namun, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari upaya hasil dari memuaskan sukacitanya tersebut, ada sebuah kesimpulan yang merupakan penekanan pada firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu di ayat 11 dikatakan demikian: ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan untuk jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bahwa nats tersebut, kalimat tersebut merupakan sebuah perenungan, sebuah evaluasi dalam kehidupan kita, bahwa apa yang kita usahakan untuk mendapatkan segala sesuatu, untuk mendapatkan kekayaan ataupun untuk mendapatkan kehormatan, itu bukanlah menjadi tujuan utama hidup manusia dalam hidup ini. Itu juga bukanlah yang menjadi kebahagiaan yang sejati, melainkan itu hanyalah bersifat sementara saja. Kita dapat mengatakan bahwa orang yang memiliki atau orang yang menuliskan tentang kitab ini adalah seorang yang realistis, bahwa seorang yang melihat kenyataan dan orang yang tidak mau memungkiri sebuah kenyataan, bahwa dia melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh setiap manusia seperti gambaran yang ada dalam nats kita pada saat ini, dari seorang raja yang memiliki segala sesuatu, bahwa ini semua pastinya akan berujung pada kesudahannya. Semua ada waktunya, bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini ada masanya. Namun kalau semua yang kita kerjakan adalah sia-sia, pertanyaannya, apakah kita tidak mau lagi bekerja? Ketika segala sesuatu yang kita kerjakan adalah sia-sia, apakah kita akan bermalas-malasan?
Tidak. Bukan itu yang menjadi landasan dan prinsip melalui firman Tuhan kita pada saat ini. Tentu di dalam melakukan sesuatu harus dengan tujuan utama yang sesungguhnya. Apa itu? Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan utama hidup manusia? Yaitu kemuliaan Tuhan Allah. Sehingga melalui firman Tuhan yang mendasari kita dalam memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allah melalui apa yang ada pada kita. Muliakanlah Tuhan Allah melalui apa yang kita dapatkan dari Dia. Sebagaimana tertulis melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan demikian, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks kita pada saat ini juga mengingatkan kita lebih baik kita memperbanyak harta di sorga, yaitu kepercayaan kepada Yesus Kristus yang menghasilkan kasih kepada Tuhan dan kepada sekitar kita. Jangan kita jadikan segala sesuatu yang kita miliki itu, yang baik itu kekayaan ataupun kehormatan ataupun jabatan itu, jangan kita jadikan itu sebagai kebahagiaan yang sejati. Jangan kita jadikan itu sebagai jaminan hidup kita, karena itu semua adalah bersifat sementara. Ada kata-kata bijak yang saya kutip mengatakan demikian. Harta dapat membeli kesenangan, tetapi bukan kebahagiaan. Harta dapat membeli sebuah rumah, tetapi bukan sebuah rumah tangga. Harta dapat membeli asuransi, tetapi bukan keamanan. Harta dapat membeli obat, tetapi bukan untuk kesehatan. Bahwa harta dapat membeli buku, tetapi bukan hikmat. Harta dapat membeli banyak hal, tetapi tidak segala hal. Dan harta dapat membeli salib, tetapi tidak untuk pengampunan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala apa yang ada di dunia ini, segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita dapatkan, jikalau itu kita jadikan sebagai kesenangan semata dalam hidup ini, itu adalah kesia-siaan. Karena semua itu adalah ada masanya. Tetapi Bapak Ibu, adalah kita mencapai tujuan hidup kita sebagai orang-orang Kristen, yaitu muliakanlah Tuhan dengan yang ada pada kita di bumi ini. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman ini menjadi pelita, menjadi terang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui firman-Mu kami semakin bertumbuh, semakin berhikmat di dalam menjalani segala sesuatu yang ada di bumi ini, ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih ya Tuhan, segala apa yang ada pada diri kami, mampukan kami hanya untuk memberikannya untuk kemuliaan Tuhan saja. Jangan biarkan kami terpengaruh, jangan biarkan kami tergoda oleh hal-hal duniawi yang ada saat ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga tak henti-hentinya untuk menyerahkan kehidupan kami kepada tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, di situasi pandemi COVID-19 yang masih saja saat ini ada di dalam kehidupan kami, terlebih di negara kami Indonesia. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan yang memampukan kami untuk tetap menjaga, untuk tetap saling mengingatkan, saling menyadarkan bahwa situasi saat ini yang semakin tidak baik ya Tuhan, agar kami tetap menjalankan aturan-aturan
yang dijalankan oleh pemerintah setempat, terlebih boleh menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan ya Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan para medis yang berada di garda terdepan, Tuhan jugalah yang senantiasa memberkati mereka, melindungi mereka dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang terkhusus jemaat-Mu di GKPI Bukit Jaitun, GKPI ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi, serta mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan para umat-Mu ya Tuhan. Mampukan mereka melakukan segala pekerjaan mereka, terlebih melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Segala sesuatunya hanya Padamu kami serahkan ya Tuhan. Jikalau ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui obat-obat yang mereka konsumsi dan melalui para medis yang menangani mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami adalah manusia yang tak luput dari dosa. Ampuni kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan yang baru kita terima dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Bapak Ibu jemaat yang beribadah di rumah, tiba saatnya pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu firman Tuhan yang menghantarkan kita dalam memberikan persembahan kita, firman Tuhan diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasamu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita berikan persembahan kita penuh dengan sukacita. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga,
Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih, kami tetap menghimbau kita untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Mari kita sama-sama menanggulangi dengan ambil bagian memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.